Sarankan jangan menggunakan jarak tanam di bawah 50. Penyebarannya sangat cepat mewabah ya, ataupun cepat meluas. Karena seperti ini juga salah satunya. Buah yang besar saat panen lebih cepat dan terasa nyaman saat lebih minim terserang penyakit patek, antraknos ataupun busuk buah. Saya ukur kapasitas pada bagian leher ini sebanyak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kawan di Mitra Pertanian Channel ya. Tempat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Sekedar informasi bahwa di hari ini saya sedang melakukan panen cabai rawit petikan ke-24 di usia 201 hari setelah tanam. Untuk durasi kali ini lumayan panjang ya, karena ada hal penting yang wajib kalian ketahui. Untuk kalian yang pemula atau baru mau terjun di dunia pertanian, khususnya tanaman cabai, harus menyimak baik-baik rekomendasi yang saya sampaikan ini, agar tanaman cabai kalian nanti bisa tumbuh lebih optimal dan maksimal. Untuk poin yang pertama, bagi kalian pemula ataupun yang akan memulai budidaya tanaman cabai, dan menurut saya ini adalah ilmu dasar yang paling penting ya, agar tanaman cabai kalian tumbuh lebih maksimal dan lebih subur. Jika kalian ingin menanam cabai dalam satu guludan ataupun bedengan satu baris seperti yang saya lakukan ini, gunakan jarak tanam tidak kurang dari 60 cm. Jarak tanam yang saya lakukan ini bervariasi ya, ada yang 60 cm, ada juga yang 55 cm. Untuk kalian percaya, saya sudah menyiapkan meteran ya. Kita lihat berapa jarak tanam yang saya lakukan dari satu pohon ke pohon yang lain. Yang ini kurang lebih 60 cm kawan ya. Kurang lebih 60 cm. Kita lihat jarak tanam di sebelahnya. Yang ini kurang lebih 55 cm. Dan ini bervariasi ya. Yang ini 60 cm. Susah kawan kalau sendiri, tidak ada yang bantuin. Yang ini 60 cm. Untuk kalian saya sarankan jangan menggunakan jarak tanam di bawah 55 cm. Dan menurut saya sangat tidak dianjurkan ya, karena jika tanaman sudah masuk fase pembungaan dan pembuahan akan terlalu rapat. Pertumbuhan tanaman tidak sama rata dalam satu bedengan, akan ada tanaman yang pertumbuhannya tertinggal karena disebabkan kurangnya asupan cahaya matahari yang tertutup tanaman di sekitarnya. Selain itu, jika tanaman terlalu rapat ketika satu tanaman terserang hama maupun penyakit, penyebarannya sangat cepat mewabah ya, ataupun cepat meluas karena kondisi yang terlalu lembab dan kondisi daun yang terlalu berhimpitan antara tanaman satu dan yang lainnya. Dan ini salah satu contoh tanaman yang memiliki jarak tanamnya terlalu dekat ya, sehingga pertumbuhannya terhambat ataupun tertinggal dikarenakan kekurangnya pasokan cahaya matahari. Sementara tanaman cabai adalah membutuhkan pasokan cahaya matahari itu lebih lama, karena tertutup tanaman di sebelahnya ya, seperti ini. Dan ini dalam satu bedengan ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya tertinggal ya, bukan hanya itu. Dan seperti ini juga salah satunya, dikarenakan tanaman di sebelahnya sudah rimbun ya, dan juga tinggi, sementara yang ini pertumbuhannya tertinggal. Kemudian untuk poin yang kedua, dan ini yang harus kalian pertimbangkan ya,
Jika kalian ingin menanam cabai rawit, tanamlah jenis buah tegak ke atas ataupun semi tegak dan memiliki bentuk buah yang besar, seperti cabai rawit ori 212, viral, kaliber, dan beberapa jenis cabai rawit lainnya. Sesuai pengalaman saya pribadi, ada perbedaan saat melakukan panen antara buah yang memiliki bentuk besar dan bentuk yang kecil. Seperti cabai rawit setan dan lombok yang saya tanam ini ya. Buah yang besar saat panen lebih cepat dan terasa nyaman saat metik. Untuk buah yang berukuran kecil, tangan lebih cepat pegal dan membutuhkan waktu panen yang lama. Selain itu, cabai yang memiliki postur kecil dalam 1 kg itu seabrek, berbeda dengan buah yang berukuran besar. Banyak yang bertanya di kolom komentar hampir di setiap video ya, menanyakan bahwa jenis cabai rawit apa yang saya tanam. Mohon maaf untuk kalian yang komentarnya belum bisa saya balas satu persatu ya. Di sini akan saya jelaskan bahwa cabai rawit yang saya tanam memiliki 2 jenis varietas ya. Salah satunya ini jenis lombok. Bentuk lombok memiliki postur tegak ke atas ya, dan memiliki bentuk buah yang besar. Kemudian untuk jenis yang kedua, saya tanam jenis rawit setan yang memiliki bentuk buah lebih kecil. Untuk jenis rawit setan seperti ini kawan ya, memiliki bentuk buah yang kecil namun buahnya sangat rapat dan banyak seperti ini. Dan seperti inilah yang dinamakan kenapa saya bilang untuk memanen buah cabai rawit yang lebih kecil terlalu pegal dan membutuhkan waktu panen yang lama. Karena buahnya selain kecil juga posisi buah terlalu rapat seperti ini ya. Dan yang ini jenis lombok. Seperti ini, buahnya juga rapat dengan bentuk buah tegak ke atas ya. Postur buah juga besar sehingga sangat nyaman ketika melakukan panen ataupun petikan. Dan insya Allah ini calon buah petikan ke 25 dan 26. Kemudian untuk poin yang ketiga, bentuk buah yang tegak ataupun semi tegak memiliki kelebihan tersendiri ya. Lebih mudah saat melakukan penyepraian pupuk daun, baik saat mengaplikasikan insektisida, fungisida, pupuk makro maupun pupuk mikro. Karena tidak hanya daun yang terkena spray, bahkan buah pun ikut terkena spray pupuk daun yang diaplikasikan. Karena menurut saya pribadi, dengan bentuk buah yang tegak ataupun semi tegak lebih minim terserang penyakit patek, antraknos ataupun busuk buah. Berbeda dengan bentuk buah yang menggantung ataupun merunduk, karena posisi buah ada di balik daun. Lalu untuk poin yang keempat, dan ini hal yang paling dasar dan yang paling penting untuk kalian pemula yang ingin terjun di dunia pertanian, khususnya tanaman cabai. Yang pertama itu adalah ilmu ataupun pengetahuan dasar bagaimana cara olah lahan dan cara tanam yang baik dan benar. Intinya pesan dari saya, jangan pernah takut mencoba ya, karena jika kalian tidak mau mencoba maka sampai kapanpun kalian tidak akan bisa. Baik, sampai sini kalian paham ya? Jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sebelum dilanjut ke bagian pemupukan, saksikan dulu cuplikan berikut ini. Pupuk susulan yang saya gunakan di usia 200 hari setelah tanam berbeda dengan pupuk susulan kocor sebelumnya ya. Yang mana pupuk susulan kocor yang saya gunakan di usia 165 hari setelah tanam saya pakai NPK 1616. Untuk pupuk yang saya gunakan kali ini memiliki kandungan nitrogen sebesar 15%,
fosfat 15% dan kalium 15%, yaitu saya gunakan pupuk NPK Ponska Plus 15-15. Pupuk ini pertama saya gunakan pada saat tanaman berusia 10 hari setelah tanam ya. Bisa kalian simak videonya di beberapa bulan yang lalu. Kelebihan dari pupuk Ponska Plus ini memiliki unsur hara es ataupun sulfur sebesar 10%. Peran ataupun fungsi sulfur memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan struktur dan fungsi enzim dan protein dalam pembentukan jaringan daun dan biji. Selain pupuk Ponska 15, saya tambahkan pupuk super fosfat ya ataupun SP36. Pupuk SP36 ini selalu saya pakai ya, karena unsur fosfat memiliki andil ataupun peran yang sangat besar untuk pertumbuhan dan kesuburan tanaman, baik pada masa vegetatif maupun generatif. Perlu kalian ketahui ya, kenapa kohe sangat bagus digunakan, karena pada kohe terdapat kandungan unsur fosfat yang sangat banyak, sehingga unsur fosfat selalu ada dan tersedia setiap saat ketika tanaman membutuhkan untuk pertumbuhan akar, tunas maupun untuk merangsang pembentukan bunga. Selain NPK Ponska dan super fosfat, saya tambahkan juga asam humat ya. Perlu kawan ketahui juga bahwa pasangan asam humat paling baik adalah pupuk SP36. Karena sifat ataupun karakteristik pupuk tunggal SP36 ini slow release ataupun memiliki reaksi yang lambat, tapi dengan ditambahkannya asam humat mampu mengubahnya menjadi fast release. Karena salah satu kelebihan dari asam humat mampu mempercepat pendorongan unsur hara ke perakaran. Sehingga pemupukan yang saya lakukan lebih banyak kandungan unsur fosfat. Total fosfat yang diberikan di usia 200 HST kali ini sebanyak 51%. Unsur P pada pupuk Ponska sebanyak 15%, kemudian pada pupuk tunggal SP36 sebanyak 36%. Dengan ditambahkannya asam humat, maka kandungan unsur hara makro dan mikronya tercukupi ketersediaannya untuk menunjang pertumbuhan tanaman lebih baik, lebih subur, lebih sehat, berbuah lebat, dan berusia panjang. Kemudian untuk takaran, saya akan membuat racikan untuk kebutuhan kurang lebih 250 pohon ya. Di sini saya sudah menyiapkan air kurang lebih sebanyak 50 liter. Dan untuk kebutuhan pupuk saya sudah menyiapkan NPK Ponska sebanyak 1 kilo, kemudian SP36 1 kilo. Untuk harga NPK Ponska ini di tempat saya sekitar 15.000 ya untuk 1 kilo. Untuk SP36 dikarenakan ini pupuk subsidi sehingga harganya Rp4.000 per 1 kilogram. Untuk meracik pupuk ini sebelum dikasih air sama seperti sebelumnya ya, kita aduk dulu dari ketiga pupuk ini sebelum dikasih air. Untuk takaran asam humat sebanyak 10 sendok makan ya, atau kurang lebih 2 gram per liter. Kemudian diaduk rata hingga pupuk ini berubah menjadi warna hitam ya. Setelah pupuk berubah warna seperti ini, kita rendam dulu dengan air ya. Cukup direndam dengan air kurang lebih 4 hingga 5 liter saja ataupun secukupnya. Kemudian pupuk ini kita rendam selama kurang lebih 4 hingga 5 menit ya. Tujuannya agar pupuk tunggal SP36 dan NPK Ponska cepat hancur. Kita tunggu hingga 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, kita aduk berulang ya, agar SP36 dan Ponska cepat hancur.
Kemudian kita masukkan ke dalam ember besar ya. Lalu kita aduk lagi hingga benar-benar larut. Lalu untuk dosis kocor kali ini saya menggunakan takaran 250 ml per tanaman ya. Agar dosis kocor per tanaman tidak kurang dan tidak lebih, saya memakai gelas ini. Untuk kalian yang tidak memiliki gelas seperti ini, bisa memanfaatkan botol dari teh pucuk ya, kapasitas 350 ml. Karena pada botol ini terdapat 2 garis melingkar. Kalian cukup potong di bagian leher paling atas di garis paling bawah. Karena sudah saya ukur kapasitas pada bagian leher ini sebanyak 250 ml, tidak kurang dan tidak lebih. Inilah cara yang saya gunakan untuk kalian dalam memanfaatkan botol bekas untuk takaran 250 ml per tanaman. Oke kawan, mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah untuk pemupukan di usia berikutnya akan saya bagikan di video berikutnya ya. Ikuti terus Mitra Pertanian Channel dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan pelit like, dan jadilah orang yang selalu berbagi kebaikan dengan cara share video ini. Pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten bermanfaat berikutnya.